Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiana Putri dengan NIM 2105341. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menganalisis ANOVA 2 arah, yaitu mengenai penelitian perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja, yaitu tugas fisika pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD. Tentunya kita akan menggunakan SPSS. Nah, SPS ini yaitu terdiri atas data view dan variable view. Nah, yang pertama itu tentunya kita membuka variable view. Variable view tersebut akan memasukkan variabel apa saja yang akan kita buat. Nah, ya tentunya yang pertama yaitu gaji, yang kedua yaitu ada genders atau jenis kelamin, yang ketiga yaitu masa kerja. Nah, pada genders atau jenis kelamin tersebut tentunya kita akan menentukan value-nya. Nah, value yang pertama itu kita letakkan bahwa jenis kelamin yang pertama itu ada perempuan, lalu kita tekan add. Yang kedua yaitu jenis kelamin laki-laki, kita tekan add. Lalu setelah kita menentukan kedua kode tersebut, maka kita tekan OK. Nah, yang ketiga itu masa kerja. Nah, masa kerja ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu dia lambangnya 1, di mana masa kerja itu yaitu besar kecil dari 5 tahun. Lalu setelah itu kita klik add. Yang kedua yaitu masa kerjanya yaitu 6 sampai 10 tahun. Setelah kita buat lalu kita tekan add. Yang ketiga yaitu masa kerja yaitu besar dari 10 tahun. Lalu setelah kita membuatnya, kita tekan pula tanda add atau tambahkan. Nah, setelah terkumpul maka kita tekan OK. Nah, setelah itu kita beralih ke data view. Nah, pada data view itu kita untuk mencari gajinya kita tinggal memblok pada Word yang sudah kita salin berbentuk gajinya. Nah, tinggal kita copy lalu kita pindahkan pada data SPSS tersebut, yaitu pada data view-nya. Kemudian, nah setelah itu maka muncullah angka pada bagian tabel gaji. Nah, untuk menentukan gendersnya kita bisa menggunakan kode yang telah kita buat pada value tadi. Nah, misalnya jika dia yang pada genders pertama itu menggunakan kode 1 yaitu perempuan, sampai data tersebut mengisi gender tersebut. Setelah genders atau jenis kelamin tersebut diisi, lanjut pada tabel berikutnya itu mengenai masa kerja. Nah,
masa kerja tadi itu value-nya kita buat dengan kode 123, di mana satunya itu dia lebih kecil dari 5 tahun masa kerjanya, dan yang kedua yaitu masa kerjanya yaitu berkisar 6 sampai 10 tahun, dan yang ketiga yaitu besar dari 10 tahun. Nah, kita dapat mengisi pada tabel masa kerjanya sampai data-data tersebut benar-benar sudah terisi. Kemudian kita menguji normalitas, di mana tekan analyze, terus general linear model, terus univariates, terus gaji dimasukkan di dependent variable dan gender dan masa ke face factor, tekan save, kemudian centang pada bagian standardized, continue, habis itu klik OK. Nah, akan muncul data seperti berikut. Nah, kemudian untuk pengajian normalitasnya analyze, terus descriptive statis, explore, kemudian masukkan standardized ke dependent list, kemudian tekan option, kemudian tekan pada bagian normality, continue, lalu klik OK, akan tampil tes normality yaitu dapat sebesar 0,698. Nah, setelah itu kita kembali kepada SPSS tersebut. Nah, kemudian analyze, ambil general linear model, terus univariates. Habis itu kita mengambil univariates, yaitu dimana dependent variabelnya letakkan gaji dan face faktornya gender dan masa. Kemudian tekan save, lalu centang standardizednya dihapus, kemudian continue. Habis itu kita ambil option dan descriptive static dicentang, kemudian homogenitas dicentang juga. Nah, setelah itu klik continue, habis itu klik OK. Klik OK, kemudian kita akan menemukan data homogenitas dari penelitian tersebut. Nah, berikut contoh data homogenitasnya. Bisa dilihat kalau data homogennya yaitu sebesar 0,335, ya homogenitasnya 0,035. Nah, di sana juga kita dapat melihat ANOVA dua arahnya atau two ANOVA, sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar ANOVA dari perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan gender tersebut. Yaitu dapat kita ketahui bahwa besar ANOVA-nya yaitu sebesar 0,282. Setelah kita menganalisis SPSS tersebut, maka kita akan memindahkannya ke award. Yang pertama itu ada data tabel, yaitu ada jenis kelamin, masa kerja,
dan gaji. Nah, yang pertama kita masuk pada uji normalitasnya yang didapatnya yaitu sebesar 0,09, yang mana itu lebih besar dari 0,05, sehingga data terhadap perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja itu berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas yang dapat yaitu sebesar 0,335, yaitu dimana lebih besar dari 0,5, artinya yaitu data perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja itu yaitu datanya bersifat homogen atau sama. Nah, yang ketiga itu uji tuai